Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung ke channel Horor Klasik, sudah menonton dan mendengarkan cerita-cerita horor yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah urban legend lokal yang terdapat di sebuah daerah, yaitu tentang terowongan. Nah, ada sebuah terowongan di suatu daerah yang memiliki banyak cerita-cerita mistis. Kejadian ini sangat santer terjadi pada tahun 90-an. Awalnya, terowongan yang berada di sekitaran area kampus, beberapa kampus, terlihat biasa-biasa saja. Sampai ketika pada suatu hari di tahun 90-an terjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan. Pada suatu pagi, warga yang melewati terowongan tersebut dikejutkan dengan sesosok mayat perempuan yang tergeletak di tengah-tengah terowongan. Segera saja polisi melakukan penyelidikan dan kemudian disimpulkan bahwa wanita tersebut tewas dibunuh setelah sebelumnya diperkosa. Tidak lama kemudian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan tersebut bisa diungkap oleh pihak kepolisian dan bisa diamankan oleh pihak berwajib. Kasus pembunuhan disertai perkosaan tersebut ditutup, tapi tidak dengan kisah horor yang terjadi di terowongan itu. Sedikit menggambarkan kondisi dari terowongan tersebut. Terowongan tersebut berada pada kondisi jalan datar. Namun, bila kita datang dari sisi utara menuju ke terowongan tersebut, kita akan disambut dengan jalan menurun yang cukup curam. Setelah itu, setelah turunan curam tersebut habis, kita akan langsung memasuki mulut terowongan, masuk ke dalam terowongan, dan setelah melewati panjang terowongan yang hanya sepanjang kurang lebih 30 meter, kita sudah keluar dari terowongan tersebut. Sementara bila kita berjalan dari sisi selatan, kita akan bertemu dengan jalan yang menanjak sedikit, cukup landai tanjakannya, tidak terlalu tinggi. Dan kemudian kita akan memasuki mulut terowongan dari sisi selatan, berjalan di dalam terowongan yang datar tersebut. Setelah menempuh kurang lebih 30 meter dan keluar dari terowongan, kita akan langsung disambut dengan tanjakan yang cukup tinggi. Di sekitar terowongan ini banyak terdapat kampus-kampus, sehingga sebetulnya kalau siang hari kondisi di sekitaran terowongan itu ya ramai lalu lalang mahasiswa, tapi tidak dengan malam hari. Nah, ada cerita menarik yang dialami oleh dua orang mahasiswi yang kebetulan pada suatu sore mereka baru saja menyelesaikan urusan di kampus
dan berboncengan pulang menaiki sepeda motor. Saat itu mereka berjalan dari sisi selatan, dan pada saat kendaraan mereka memasuki terowongan, kendaraan yang mereka naiki ini tiba-tiba terasa sangat berat, bahkan seakan-akan seperti dipaksa untuk berhenti. Karena sudah diputar gas sekencang apapun, motor itu tetap tidak bisa berjalan. Ya akhirnya mau tidak mau mereka berhenti di dalam terowongan tersebut. Dan tak lama kemudian, kedua mahasiswi tersebut melihat dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri sesosok wanita dengan menggunakan baju panjang serba putih keluar dari salah satu dinding terowongan, berjalan menyeberang di depan mereka dan masuk menembus dinding terowongan yang ada di seberangnya. Tidak lama setelah sosok wanita tersebut menghilang masuk ke dalam dinding terowongan, sepeda motor yang mereka kendarai ini bisa berjalan dengan normal kembali. Nah, mereka cepat-cepat meninggalkan terowongan tersebut untuk pulang ke rumah. Itu kejadian pertama, dan kejadian kedua dialami oleh seorang mahasiswa yang kebetulan pada malam hari dia baru saja selesai melakukan kegiatan di PKM. Kalau istilah saya dulu zaman kuliah PKM ya, entah kalau zaman sekarang. Jadi malam itu dia baru saja selesai ada kegiatan dengan teman-teman mahasiswanya, dan pada saat dia akan pulang kurang lebih jam 10 menjelang gerbang kampusnya, dia melihat sesosok wanita di bawah pohon berdiri sendirian. Nah, kebetulan sosok wanita ini terkena sorot lampu dari motor si mahasiswa tersebut, dan di situ si mahasiswa ini bisa melihat dengan jelas bahwa sosok wanita tersebut menatapnya dengan tatapan mata yang cukup mengerikan, menggunakan baju panjang berwarna putih, namun terdapat bercak darah di sekitar perutnya. Tidak ada hal yang dilakukan oleh sosok wanita tersebut, dan mahasiswa ini ya hanya melajukan sepeda motornya saja dengan cepat untuk segera meninggalkan kampusnya. Nah, dari dua peristiwa tersebut tampaknya tidak ada pengalaman paling sial di seputaran terowongan tersebut, kecuali pengalaman yang diceritakan atau dialami oleh Edi dan Anto. Edi dan Anto ini merupakan teman sepermainan ya. Mereka terbiasa bermain bersama, begadang bersama. Intinya mereka ini berdua bersahabat karib. Nah, pada suatu malam kebetulan Edi dan Anto ini rumahnya juga bertetangga, tidak terlalu jauh. Nah, di suatu malam ketika Edi dan Anto baru saja selesai main ke rumah temannya di suatu wilayah dan hendak pulang, Edi yang waktu itu mengendarai motor memboncengkan Anto berpikir untuk melewati terowongan tersebut, mengingat dengan melewati terowongan tersebut merupakan jalur tercepat untuk menuju rumah mereka. Awalnya Anto menolak, mengingat di seputaran terowongan tersebut banyak sekali cerita-cerita mistis yang beredar. Tapi waktu itu Edi meyakinkan Anto untuk tetap melewati terowongan tersebut dengan pertimbangan di samping lebih cepat mereka juga berdua, sehingga apapun yang terjadi menurut nalar Edi mereka berdua tidak akan ketakutan. Ya akhirnya si Anto ini menurut saja, terserah si Edi lah. Nah, kebetulan waktu itu mereka datang dari sisi utara, dan karena
baik Edi maupun Anto sama-sama tahu cerita mistis yang beredar di seputaran terowongan tersebut, si Edi ini memacu sepeda motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, karena Edi dan Anto ini datang dari arah utara, tentunya sebelum memasuki terowongan mereka bertemu dengan jalanan menurun yang cukup curam. Nah, Edi ini dalam kondisi turun pun memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Nah, tepat setelah turunan tersebut habis dan tepat ketika sepeda motor Edi memasuki mulut terowongan, Edi yang kebetulan pada malam hari itu menggunakan sepeda motor sport, yaitu sepeda motor yang tangki bensinnya ada di depan, dikejutkan dengan sesosok putih yang jatuh dari atas dan kemudian duduk di tangki bensin sepeda motor Edi sambil menatap Edi. Baik Edi maupun Anto sama-sama melihat sosok tersebut. Sosok tersebut adalah sosok tubuh berbalut kain putih dengan beberapa ikatan di tubuhnya. Ya, itu merupakan sosok pocong. Nah, tentunya baik Edi dan Anto yang sama-sama ketakutan ini, spontan si Anto memeluk erat-erat perut si Edi, sementara si Edi berusaha mengalihkan pandangannya dari muka sosok tersebut dan berusaha melihat jalan sambil terus memutar gas motornya dengan sekencang-kencangnya. Anehnya, dengan panjang terowongan yang hanya sekitar 30 meter dan dengan kecepatan motor Edi, terowongan itu seharusnya bisa mereka lewati hanya dalam waktu sekian detik saja. Bahkan saya meyakini waktu 5 detik pun sudah cukup lama untuk melewati terowongan tersebut dengan kecepatan motor yang dikendarai Edi pada malam hari itu. Tapi anehnya, mereka menghabiskan terowongan tersebut dengan cukup lama, seakan-akan terowongan itu tidak ada habisnya. Nah, menurut perasaan Edi dan Anto, mereka berada di dalam terowongan selama kurang lebih 5 menit, hingga akhirnya mereka bisa terbebas dari terowongan tersebut. Dan tepat ketika motor mereka berada di akhir terowongan, sosok pocong tersebut kembali lagi naik ke atas. Nah, si Edi dan Anto ini yang ketakutan ya segera saja mereka mengendarai motor dengan ngebut, dan kemudian Edi ini mengucapkan kalimat-kalimat istighfar dan menyuruh Anto melakukan hal yang sama. Nah, ketika mendekati kampung mereka, akhirnya mereka berhasil memasuki gang kampung mereka, dan kondisi pada saat itu Edi masih saja melafalkan bacaan-bacaan istighfar, dan beberapa warga yang pada saat itu tengah berjaga di pos ronda sangat keheranan melihat tingkah mereka, karena ternyata mereka memasuki kampung dengan kecepatan motor yang sangat tinggi. Edi meneriakkan kalimat-kalimat istighfar, sementara Anto yang membonceng ternyata mengumandangkan adzan dengan cara berteriak-teriak. Nah, tidak lama setelah melewati pos ronda tersebut dan Edi melihat banyak orang yang sedang berada di pos ronda, Edi menghentikan motornya dan segera turun dari motor
sementara Antok yang membonceng pingsan. Setelahnya Edi menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya ke warga yang berjaga, dan warga yang ada di pos ronda itu menenangkan Edi sambil menggotong Antok ke dalam pos ronda. Nah, itu tadi cerita tentang sebuah terowongan yang cukup fenomenal pada tahun 90-an di daerah tersebut. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama terowongan ataupun daerah di mana peristiwa ini terjadi. Ya, sekali lagi supaya tidak menimbulkan polemik atau mungkin menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Karena pada kondisi saat ini ya terowongan tersebut sudah cukup baik, sudah memiliki penerangan yang sangat-sangat cukup dibandingkan pada tahun 90-an. Karena di tahun 90 itu memang kondisi terowongan itu tidak ada penerangan sama sekali, dan kondisi di sekitar terowongan itu meskipun banyak kampus, tapi memang kalau malam itu ya kondisinya memang sepi. Bahkan satpam-satpam yang seharusnya berjaga di pos yang di depan pun kalau sudah malam hari itu memilih untuk berjaga di selasar utama kampus dibandingkan di pos depan. Ya, kurang lebih seperti itu Sobat Horor Klasik, cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Bila dalam penyampaian cerita ini saya terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Tidak lupa saya menunggu saran, kritik, dan masukannya agar channel Horor Klasik bisa berkembang dan bisa selalu membagikan cerita-cerita horor dari masa lalu. Semoga Sobat Horor Klasik selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.